aku itu namanya Pick Me Naturals. Nah, untuk sesi kali ini, karena temanya adalah Solving Social Problem Through Business, aku mau emphasize bahwa di sini social enterprise itu harus profitable ya. Jadi bukan hanya solving problem through business, tapi through profitable business. Awal mulanya kenapa, aku mau cerita sedikit mungkin kenapa kita memulai Pick Me. Bukan karena ini adalah halaman standar yang ada di pitch deck. What is the pain you are solving? Apa problem yang kita beri solusinya? Ini karena di Indonesia itu angka kematian paling tinggi adalah karena penyakit tidak menular atau yang disebut non-communicable disease. Ini data dari WHO tahun 2016. Tahun 2019 dan 2020 ini lebih tinggi lagi angkanya. Jadi penyakit tidak menular ini contohnya seperti penyakit pernafasan, TBC, asma, jantung koroner, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Nah, apa hubungannya nih sama produk? Karena aku ngerasa banget sejak mulai meresearch produk Pick Me sampai sekarang, berarti udah 5 tahun, 6 tahun, hampir 6 tahun, itu saya dan anak-anak itu visit ke dokter bisa dihitung dalam 2 tangan. Jadi hanya 10 jari kita pernah ke dokter. Itu udah kerasa banget beban di keuangan sangat berkurang, beban di diri sendiri juga berkurang. Nah, tapi sebetulnya ceritanya kenapa bisa memulai Pick Me itu karena kebutuhan pribadi. Waktu itu anak saya asma dan udah nyoba segala cara, itu sering banget harus kunjungan ke dokter dan lain-lain. Akhirnya nyobain pakai aromaterapi. Saya sendiri background bukan bisnis, bukan kedokteran, tapi psikologi. Jadi waktu itu coba belajar sendiri tentang aromaterapi dan ketemu tuh formula dan racikan yang cocok buat anak. Terus datang permintaan dari teman-teman, dari keluarga, ngelihat saya kayak bikin mad scientist lab gitu. Mereka nanya juga bisa nggak bikin deodoran, bikin untuk eksim gitu. Nah ternyata buat mereka pun cocok. Jadi waktu itu ide bisnisnya pertama kali datang dari co-founder saya yang juga adik. Dia bilang, kenapa kalau ini bagus untuk keluarga dan orang-orang sekitar kita, kenapa nggak kita coba bikin jadi perusahaan, jadi brand, supaya orang di Indonesia lebih banyak yang bisa dapat manfaatnya. Waktu itu belum ngerti yang namanya social enterprise ya. Tapi dari awal, memang kita fokus ke responsibility atau tanggung jawab sosial, bukan hanya sosial sebetulnya, tapi ekonomi dan terutama lingkungan. Dari segi produksi, semua bahan yang kita pakai itu dari bahan alami, bahan natural, jadi tidak ada beban ke lingkungan. Kalau izin lingkungan atau AMDAL-nya itu kita skornya bagus sekali, karena memang nggak ada limbahnya. Terus packaging kita baik raw materials maupun botol-botol bekas itu kita recycle. Dan yang lainnya ini lebih ke apa ya, kalau menurut saya ini adalah tanggung jawab entrepreneur yang mendasar, seperti memberikan info dan service yang jujur. Jadi semua info tentang bahan kita kasih ke customer, dan kita tujuannya adalah supaya customer itu bisa bareng-bareng sama kita seumur hidupnya lah. Semoga kita bisa sepanjang itu juga. Terus dari awal kita memang fokus di perubahan pola pikir dan gaya hidup. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dikasih tahu doang ya, kita dapat pengetahuan terus-menerus, itu kita cuma tahu betul, kita jadi pinter, knowledge kita nambah, wisdom kita nambah, tapi belum tentu itu akan dilakukan. Jadi kenapa kita juga ngeluarinnya produk, karena dengan dari produk itu orang udah ngerasain manfaatnya, baru tuh dari situ kita ada jalan untuk masuk cerita tentang kehidupan yang sehat, yang holistik. Ini adalah matriks dampak bisnis sosial sepanjang rantai nilai, sepanjang value chain. Jadi ini waktu itu kita ikut program inkubasi dan salah satu narasumbernya adalah Pak Jalal. Di sini mungkin yang bisa dilihat dari proposisi nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi bukan cuman memecahkan masalah sosial, tapi kita juga memikirkan ekonomi dan lingkungannya. Terus siapa aja stakeholders-nya? Ini di sini dilihat dari rantai nilainya, dari value chain-nya juga ada mulai dari input. Input itu dari supplier, dari produksi,
dari barang dan jasa yang kita hasilkan, terus distribusinya, profit dan revenue yang kita dapatkan, sama intervensinya. Ini masing-masing diisi. Waktu itu kita dikasih PR, ini jadi hasil PR ini. Kita disuruh ngisi yang untuk nomor 2 matriks ini, jenis dampaknya itu apa aja, ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Kalau ada yang kosong, dan dampaknya bisa juga negatif ya, nggak selalu positif. Jadi kita harus bikin ini jadi peringatan dan PR buat diri sendiri, kalau ada yang negatif, diperbaiki. Nah, contohnya ini nih, negatifnya. Dari sisi ekonomi, dari sisi ekonomi dan lingkungan, kita masih memakai botol plastik dan import. Terus yang ketiga, dampaknya dan rencana tindak perbaikannya. Apa aja yang ada sekarang, negatifnya apa, terus targetnya apa, dan rencananya gimana. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar istilahnya conscious capitalism di luar social enterprise ya. Kalau social enterprise kan sudah jelas memang misinya, tujuannya, dan juga profitnya dipakai untuk tujuan sosial. Kalau conscious capitalism ini sebetulnya lebih ke istilah aja, tapi yang dipentingkan sama kayak social enterprise, yang dipentingkan adalah seluruh stakeholder-nya. Nah, kenapa aku kasih diagram ini? Karena waktu nemu ini tuh aku ngerasa banget kalau di Pikmi dan aku sendiri itu cycle-nya mirip kurang lebih seperti ini. Karena pertamanya mulai dari diri aku sendiri. Diri aku sendiri dan dari passion sama tujuan yang memang jelas gitu sejak awal. Kita pengen untuk tujuannya fokus ke kesehatan. Jadi kita juga meskipun kita ada produk skincare, kita nggak fokus di situ. Terus dari situ yang kedua yang paling penting adalah employee dan tim, staff dan tim. Stakeholder ketiga adalah supplier dan partner. Dan dari sinergi ini nih, 3 yang bisa dibilang internal ya, diri sendiri, tim, dan partner, itu baru keluar ke eksternal, ke customer. Di mana kita bisa targetnya itu supaya customer ini nyebarin dari mulut ke mulut, sampai kita juga berkolaborasi sama komunitas. Komunitas dan lingkungan juga menjadi lebih baik. Nah, ini akhirnya menjadi circle of good. Dan ternyata secara research pun di dunia, kalau perusahaan yang menerapkan sistem social responsibility atau conscious capitalism ini, secara financial performance itu jauh lebih bagus daripada perusahaan lain. Ada buku yang judulnya Firms of Endearment. Firms of Endearment ini ngebandingin performance perusahaan yang ada di S&P 500 di Amerika, ya standarnya pasar saham di sana, dan juga perusahaan yang dibahas di buku Good to Great. Terus kalau dalam waktu 3 tahun itu kurang lebih 2 kali lipat lebih bagus performance-nya, jadi Firms of Endearment ini. 5 tahun jauh lebih tinggi lagi, mungkin lebih ini kalau dibandingkan dengan S&P selama 15 tahun itu bedanya 14 kali lipat. Dibandingkan perusahaan yang ada di buku Good to Great itu 6 kali lipat. Jadi kita melakukan bisnis yang conscious, yang memperhatikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan itu bukan hanya bagus untuk ekonomi, sosial, dan lingkungan, tapi bagus juga untuk internal. Nah ini, tolong quote-nya bagus. Money is a good servant, but a bad master. Oke, sekarang aku sharing. Jadi tadi kan teorinya ya. Aku bangga sama semua produk yang kita buat. Ini ada 5 kategori sekarang. Jadi kita mulai waktu launching dari tahun 2016, kita mulai dari 24 produk. Sekarang kita ada 37 SKU, dan tahun depan rencananya akan expand lagi. Ada 5 kategori sekarang. Natural remedy, personal care, weight management, feminine aid, sama skincare. Kita memang lebih banyak fokus di kategori natural remedy dan personal care. Tujuan kita itu supaya kita bisa menyediakan produk yang bikin orang sadar bahwa kesehatan itu harus dijaga, jangan sampai sakit. Sehat itu bukannya nggak sakit, bukannya lawan kata sakit.
Tapi sehat itu lebih dari sekedar nggak sakit. Oke, highlight kita ya. Highlight kita dari tahun 2016, kita launching bulan April. Bulan Oktober itu kita menang kompetisi The Big Start Indonesia, juara pertama. Lalu di 2019, 2018 akhir sih, 2019 awal itu kita maju sebagai grand finalis dari Indonesia ke Asia Social Innovation Award yang diadain di Hong Kong. Ini partnership dari SCHK sama Alibaba waktu itu. Dan dari awal sampai sekarang sebetulnya kita banyak menjadi anggota dari asosiasi dan komunitas. Dua asosiasi yang saya terlibat sebagai salah satu pendiri itu adalah Indonesian Natural Skincare Society, sama satu lagi Indonesian Aromatherapy Association. Dua-duanya belum ada dan belum ada peraturan di Indonesia ya. Kadang-kadang dulu saya mikir kalau kita bisnis apa hubungannya sama asosiasi atau komunitas. Ternyata hubungannya sangat-sangat penting. Satu, kita gabung dalam asosiasi itu bikin kita lebih banyak koneksi, bukan hanya sama customer atau supplier, tapi kita terutama social enterprise. Kalau kita mau melakukan perubahan, mau mencapai impact, itu kita harus kolaborasi, bekerja sama orang lain yang dengan memiliki visi yang sama kita. Nah, ini highlight-nya. Kelihatannya keren ya kalau di atas kertas. Tapi kalau melihat timeline-nya, sebetulnya kita mulai test market dan launching product development itu setahun setengah sebelum kita betul-betul launching. Kita mulai Januari 2015, itu kita nyebarin produk, tes produk, dan dari situ kita bikin market survey, terus bikin feedback-nya, dan lain-lain. Brand-nya sendiri baru di-launch April 2016. Jadi yang kelihatannya mungkin di sini, wah, launching April 2016, terus Oktobernya menang The Big Start gitu ya. Persiapannya 1,5 tahun sebelumnya. Ini pun sebelum Januari 2015 itu, sebelumnya kita udah banyak, saya sih waktu itu, karena di awal timnya cuma saya dan adik saya yang jadi co-founder. Kita banyak bikin perhitungan dulu tentang cost ya, jadi cost calculation, terutama tentang packaging. Sorry, tunggu sebentar. Sorry ya. Oke, maaf, lanjut karena WFH jadi harus banyak yang disambil. Oke, jadi dari sebelum Januari 2015 ini, costingnya itu waktu itu belum ada. Kan ini tuh entrepreneurship pertama. Aku bukan kayak kalian di sini yang udah mulai dari semester 1 ya, secara kelompok dan lain-lain. Kita bootstrapping sejak awal, pakai dana sendiri, jadi memang harus ngirit sebisa-bisanya. Waktu itu aku inget yang keluar dana paling besar itu untuk desain logo dan corporate identity, sama packaging design. Karena kita memang rencana launching dengan beberapa produk sekaligus, akhirnya 24 itu. Jadi untuk desainnya cukup lama, tes produknya juga lumayan lama. Ini dilakukan sendiri semuanya. Terus di April 2016, kita launch brand Pick Me. Waktu itu udah langsung pakai website, commercial platform, dan Instagram sebagai media sosialnya. Kenapa langsung website? Nggak lewat WA gitu ya, atau nggak di marketplace. Waktu itu lebih karena alasannya simple, karena saya ibu rumah tangga, fokus di rumah, repot kalau harus ngurusin WA terus-terusan. Terus mau mengurangi juga error manusia, pencatatannya, macam-macamnya. Jadi waktu itu pakai platform website yang template.
Jadi tinggal bayar subscription waktu itu kalau nggak salah setahun 500.000 deh. 2016 ya. Nah, dari 2016, 2018 ini kita baru punya badan hukum. Jadi kalau ngelihat balik, kilas balik, have we done everything right? Gitu. Apakah semuanya tuh lancar-lancar aja? Enggak. Kenapa bikin badan hukumnya juga baru di 2018? Waktu itu sejujurnya belum yakin apakah ini bisnis bakal dijalankan terus gitu. Terus yakin sih sama produknya ya. Produknya yakin, sama pendapatannya pun yakin. Cuman aku nggak yakin apakah aku bisa komit terus lanjut untuk meneruskan company ini. Dan waktu itu pesimis karena untuk produk bisa jadi legally established di Indonesia itu harus dapat izin BPOM untuk produk kategori obat tradisional dan kosmetik. Jadi, what did we do wrong? Oke. Ini 4 hal yang selama 2016 sampai sekarang, kalau dilihat balik itu, yang saya nyesel ya. Mungkin bisa dipelajari dari sininya gitu. Dulu saya kalau, yang penting itu adalah tim yang kuat. Di awalnya kita cuma kerja berdua, itu kurang lebih 8 bulan. 8 bulan produksi sendiri, packaging sendiri, nempelin label sendiri, shipping sendiri, proses hiring kita sangat pelan. Dan kalau kita udah hire seseorang, saya sih terutama, saya pengen orang itu bisa terus bertumbuh sama perusahaan dan rasanya kok kayak apa ya, a matter of personal pride gitu. Kayaknya gengsi kalau misalkan nggak bisa ngembangin seseorang sampai dia bisa maju. Jadi ceritanya ada staff yang selalu bentrok sama semua orang di dalam tim. Waktu itu kita memutuskan bertahan akhirnya selama hampir 2 tahun. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, hire slow, it's okay, supaya bisa dapetin orang yang cocok dengan values dan budaya perusahaan kita. Tapi kalau mau memecat orang itu harus cepat. Kalau memang nggak cocok, dah cut. Terus yang kedua, saya salahnya, kalau dipikir sekarang, dulu itu terlalu bergantung pada satu hal yang besar. Misalkan, ini tuh perumpamaannya putting all your eggs in one basket ya. Naruh semua telur di dalam satu keranjang yang sama. Contohnya, kita waktu itu ada satu reseller yang sangat-sangat besar. Satu order dari dia itu kurang lebih sepertiga dari total revenue kita tiap bulan. Terus jadi keenakan tuh kalau dipikir-pikir sekarang. Dan sekarang volume si reseller itu turun sampai hanya tinggal 1/5-nya dari size order dia dulu. Seudah dia turun sebegitu banyak kan berarti impact ke revenue kita tuh sangat besar. Jadi meskipun hanya satu yang berubah, tapi impact kita gede banget. Soalnya kita terlalu bersandar pada satu reseller itu. Terus kedua, terlalu bergantung sama satu jenis produk juga dulu pernah. Beberapa jenis produk yang best seller. Kalau misalkan ada yang turun atau ada perubahan pola konsumsi orang, itu tiba-tiba bisa turun juga sama kayak kasus reseller tadi. Jadi jangan sampai kita keenakan, udah ada sesuatu yang enak jadi cash cow-nya, terus kita nggak inovasi, kita nggak pengembangan, kita nggak nyari lagi kesempatan mana yang bisa dikembangin. Terus organic growth. Waktu itu kita nggak pernah mengandalkan ads, kita nggak pernah memakai influencer. Jadi sampai tahun ini, sampai awal 2020 itu kita selalu organic growth. Baik dari followers, baik dari customers. Ini approach secara tradisional ya. Jadi kita ikut bazar, kita ikut event, kita cari reseller, tapi kita nggak melakukan sesuatu yang lebih promotional gitu. Nah, harusnya growth itu jangan ditunggu, jangan cuman kayak nungguin pohon tumbuh, cuman disiramin, tapi harus didorong. Kita harus mirip sih sama yang constant innovation tadi.
harus cari new channel, new product, new segment. Sekarang ini ngerasa udah, wah kayaknya dipikir-pikir udah 4 tahun, terus baru sekarang ngerasa kita harus cari segmen baru, produk baru, inovasi baru. Kayaknya telat ya, tapi berusaha menghindari pikiran seperti itu sih, karena nggak ada kata terlambat. Sekarang juga kita masih terus explore, contohnya sekarang kita ada explore, bisa disebut 2 produk baru, dan 1 business line baru, dan 1 market baru. Itu di quarter 4 2020 ini. Terus yang satu lagi yang saya menyesal selama 4 tahun ke belakang ini, di awal-awal itu secara keuangan kurang baik perencanaannya. Jadi mungkin kalau untuk standar UKM itu cukup oke, karena saya semua penjualan dan pembelian dicatat. Tapi financial projection itu nggak dibuat. Terus target itu nggak pernah ada. Target tahunan itu nggak pernah ada. Nah, kalau target nggak ada, kita juga nggak bisa bikin KPI ataupun OKR. Itu yang harus selalu ada. Jadi dari target financial selama 5 tahun, diturunin jadi setahun. Dari setahun itu dibikin strategi summit untuk nentuin bareng-bareng sama tim OKR setahun ke depan itu apa. Nah, tapi ada 3 hal yang menurut saya kita lakukan dengan oke lah. Gitu. 1, begin as you mean to go on. Ini dalam hal apa aja? Dari awal tadi yang saya sempat cerita, kita banyak invest di branding. Mungkin sharing juga ya, karena ini kan tempat tertutup, maksudnya bukan tempat tertutup. Saya juga akan sharing hal-hal yang confidential, bukan confidential juga sih, karena kita open. Tapi mungkin ini nggak banyak orang udah pernah dengar dari Pikmi. Jadi di awal, kita modal awal itu kurang lebih 1/4. Nah, sepertiga itu kita pakai untuk branding. Kita invest di branding, sisanya dari 2/3 itu 70% dari 2/3-nya kita pakai untuk invest di bahan dan di packaging. Terus sisanya baru ke yang lain-lain. Seperti percetakan, bikin packagingnya, dan lain-lain. Kenapa ini penting? Karena branding itu sesuatu yang akan stick with you sampai seterusnya. Jadi kalau dimulai benar di awal itu nggak akan susah untuk ngebenerin di belakangnya. Dan yang kedua, dari awal, meskipun kita baru berdua, saya nekankan sama proses. Jadi semua hal dicatat, baik dari perhitungan, pembelian barang. Waktu itu nanti di bagian yang ketiga. Tapi pencatatan proses ini yang nantinya sekarang berkembang jadi SOP, jadi job desk, dan jadi pembagian tugas. Kalau dimulai dari awal jelas pembagiannya, dan juga roles and responsibility-nya itu ke belakangnya akan lebih gampang untuk ngaturnya. Terus yang kedua, stick to your values. Meskipun di awalnya saya belum mendesain gitu ya, company values-nya apa sih, company culture-nya apa. Nah, itu juga baru ada di tahun kemarin, di tahun ketiga kita berdiri. Jadi company values kita ada 4. Akronimnya HOPE. HOPE, H-nya itu holistic balance, O-nya openness, P-nya positivity, dan E-nya empathy. Sudah dipikir-pikir kenapa nentuin 4 values ini, karena 4 ini yang memang dari awal penting buat saya sebagai founder, buat customer sebagai audience yang kita layani, sebagai employee yaitu our bloodline, dan juga untuk shareholder, bukan shareholder, dan juga untuk stakeholder yang lain. Kenapa sticking to your values itu penting? Nanti kalau misalkan kita milih, mau nggak expand ke market tertentu, balik lagi dinilainya dari apa nilai perusahaan kita. Kalau kita mau hire orang, dia cocok nggak personality-nya sama values yang ada di perusahaan kita. Terus satu yang paling penting, kalau misalkan kita dapat penawaran. Contohnya, saya ditanya, bisa nggak OEM atau maklun
tapi di bawah tangan. Nah, itu karena salah satu value kita openness. Meskipun di bawah tangan ini nggak bisa dibilang sangat-sangat melanggar hukum gitu ya, dan ada justifikasinya lah dari si pihak ketiga ini, tapi pada akhirnya kita tolak. Terus yang ketiga, hal ketiga yang saya rasa ini benar gitu ya dari awal sampai sekarang. Scrimp and save. Jadi irit-irit sebisa mungkin dan save cost dimanapun memungkinkan. Waktu di awal kita mulai itu, kemarin abis ngecek lagi catatan zaman dulu, saya bikin sendiri perbandingan harga untuk 80 jenis raw material, 80 jenis raw material dan kurang lebih 20 jenis wadah packaging. Terus belum lagi sudahnya masih harus scrimp and save juga di hal-hal yang lain kayak provider website, program akunting misalkan. Kenapa di sini penting? Karena kalau dari awal kita udah memiliki cost structure yang lean, hampir nggak ada waste-nya. Sekarang ini kalau dibilang coba dikurangi COGS-nya atau overhead-nya, saya agak bingung juga karena udah sangat-sangat lean di dalam secara internal. Jadi kalau dari awal, nomor 1 dan nomor 3 ini berkaitan. Jadi dari awal saya udah ngirit sebisa mungkin dan sampai sekarang jadinya secara keuangan kita nggak masalah. Mungkin teman-teman sering dengar kalau untuk sebagai startup itu harus nyiapin dana runway atau dana yang dibutuhkan sampai runway itu dari istilah dari pesawat ya. Runway pesawat yang dilariin tuh sampai pesawatnya bisa take off. Perlu dana runway sampai project ini bisa jalan itu kurang lebih berapa tuh, Mas Wisnu? 3-6 bulan atau 6 bulan sampai setahun? Kalau sekarang memang mereka masih menghitung nanti projection ya. Projection terus kemudian di situ ada dana yang memang diperkirakan akan keluar. Kemudian dari situlah dia hitung kira-kira investasi yang dibutuhkan berapa sampai benar-benar bisa terbang tadi gitu. Tapi kalau yang sekarang sekitar ya berharap sih 6 bulan sampai 1 tahun, Mbak Arlin. 6 bulan sampai 1 tahun ya. Oke. Nah, waktu itu kita perhitungan, kalau saya perhitungannya gampang. Kita nggak ngitung runway berapa bulan ke depan, tapi target kita adalah break even dalam waktu kurang dari 6 bulan. Dari modal awal dan waktu itu saya maupun co-founder nggak ngambil salary ya, jelas. Kita nggak ngambil dividen juga, jadi benar-benar semua revenue dan profit masuk lagi ke perusahaan. Waktu itu kita dengan bootstrapping, jadi dana keluar dari kantong saya dan co-founder sendiri, kita 3 bulan break even. Tapi dengan status yang seperti ini. Nah, tadi Mas Wisnu sempat cerita tentang, bentar ya, masih ada lagi nggak materinya? Oh, ini ketinggalan, maafkan. Ini tadi ya, yang ke Firms of Endearment itu, performance-nya dalam waktu 10 tahun, perbedaannya jauh banget. Hampir, hampir 9 kali lipat dari perusahaan S&P 500. Oke, presentasi formalnya sekian. Kalau ada yang mau ngobrol lebih lanjut, bisa cari saya di LinkedIn, bisa email juga. Kalau penasaran kepo soal Pikmi, silakan ke website-nya. Nah, saya mau lanjutin ngomong soal yang tadi Mas Wisnu sempat ngomong soal teman-teman di sini ada yang berminat untuk maklon. Kalau saya, berarti rata-rata ini untuk produk ya. Kalau misalkan jasa, nggak ada maklon rasanya. Kalau untuk produk, kenapa saya di awal nggak maklon? Sejujurnya waktu sambil menjalani itu, waktu di awal ya, nggak mikir maklon karena mikirnya, ya udahlah jalanin dulu aja. Waktu itu nggak ngerti yang namanya market validation, nggak ngerti yang namanya, ya pokoknya harus benar dulu gitu. Pokoknya kita jalan aja dulu. Dan ternyata sesudah dijalanin, wah kalau untuk dapat izin produksi dan izin edar BPOM sendiri itu mahal banget. Harus punya fasilitas, udah itu harus ngurusin
izinnya juga banyak banget sebelum kita bisa dapat mengurusin ke izin produksi. Itu tuh sempat kontak juga sama temen yang punya pabrik dan dia membuka untuk OEM atau maklon. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk enggak? Karena balik lagi ke perhitungan. Kalau perhitungannya di awal kita udah maklon itu minimumnya 25 kilo per SKU. Lalu kalau produk saya, satu produknya 10 mili. Volumenya 25 kilo itu berarti, berapa tuh? Kan 25.000 gram. Berarti 2.500 produk. Belum launching, udah harus stok 2.500 produk. Kalau dipikir-pikir, waktu itu bulan pertama aja, kita jualan 100 produk total dari 25 SKU itu udah bagus gitu. Kalau 2.500 mau berapa lama? Jadi kita harus hitung stoknya. Akhirnya waktu itu memutuskan untuk enggak OEM. Dan yang kedua, terutama karena saya nggak mau formulanya dipakai sama orang lain. Karena kalau maklon, kita harus membuka semua formula dan resep yang kita pakai. Jadi alasannya di dua hal itu. Seperti kata Mas Wisnu tadi, saya pengennya sekarang ini lebih banyak ke sharing dan questions and answers. Jadi kayaknya udah kepanjangan juga saya ngomong sendirian. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh langsung. Kalau bisa nyalain kameranya, nyalain. Atau ada pertanyaan dulu dari moderator. Ya, terima kasih Kak Arlin sharingnya. Luar biasa banget, Pikmi-nya keren. Dimulai dari tahun 2015 ya, launching-nya di 2016. Terus badan hukumnya di 2018. Teman-teman, buat kalian ini kan entrepreneur muda juga, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak ke Kak Arlin sekitar bisnis kalian? Kalau yang mau nanya boleh, lebih bagus lagi kalau kameranya dihidupin. Saya mau tanya, permisi. Iya, boleh, silakan. Ya, nama saya Johnson. Saya mau nanya nih, kalau di Pikmi itu kalau saya lihat di Instagram itu kan ada sistem recycle gitu kan, kerjasama sama Waste for Change kalau nggak salah. Itu sistemnya gimana ya kalau bisa boleh tahu? Thank you, Kak. Ya, kalau di kita memang belum semua packaging bisa menggunakan non-plastik ya. Karena memang untuk yang cairan itu masih susah, terutama karena kita ada bahan-bahan aktif. Kalau bukan plastik, lebih gampang terkorosi, jadi masih harus menggunakan plastik. Program recyclingnya itu kita terima kalau customer punya botol dari botol Pikmi, kita kasih standarnya, kita kasih minimum sih 5. Minimum 5, mereka bisa kirim ke kita, dan kita akan kumpulin untuk dikirim ke Waste for Change atau ke bank sampah untuk mereka recycle. Dan customer yang kirim barang itu akan dapat voucher diskon untuk pembelian berikutnya dari kita. Oke, terus untuk lebih lanjutnya, terus kalau misalnya kirim, misalnya udah kekumpul nih 5 atau 10 botol, kan dikirim ke Pikmi-nya. Itu ongkirnya sendiri atau gimana tuh? Kayak misalnya kayak gitu. Ongkirnya dari customer-nya sendiri. Oh, oke. Thank you, Kak. Iya. Kita ada program refill juga, itu untuk yang botolnya memang bisa di-reuse kayak aluminium tin dan juga roll-on untuk deodoran, itu bisa dikirim ke kita untuk refill. Kalau refill akan ada diskon juga, jadi dari harga komersialnya, karena pakai wadah dari mereka lagi, kita diskon di situ. Terus yang kalau untuk dampak lingkungan sih, kita di pengiriman, kita tuh sama sekali nggak menggunakan bubble wrap. Memang kita nggak bisa sama sekali bilang bahwa kita zero waste ya, karena produknya juga masih pakai plastik, itu nggak bisa dihindari. Tapi yang bisa dilakukan itu sebisa mungkin aja. Sebisa mungkin, oke, kita nggak perlu pakai bubble wrap kok, masih bisa pakai kertas bekas, shredded papers. Kita pakai itu untuk ngalasin kotak pengirimannya. Oke, boleh nanya lagi nggak sih sebenarnya? Saya mau nanya lagi. Terus kalau misalnya ini dilihat dari Instagram itu kan ada nih kayak postingan tentang produk sama tentang knowledge gitu kan, kayak share pengetahuan gitu. Nah kalau saya lihat-lihat itu kebanyakan itu kalau misalnya nge-share tentang pengetahuan gitu biasa orang like-nya nggak gitu banyak gitu, nggak terlalu banyak yang merhatiin. Tapi kalau misalnya produk like-nya itu mungkin lebih banyak gitu, lebih diperhatikan sama orang-orang.
sebenarnya seberapa penting sih sharing tentang knowledge itu loh, kalau misalnya masalah kayak gini gitu. Apakah penting ataukah enggak gitu loh. Sebenarnya kayak gitu. Oke, kalau ngomongin tentang penting enggaknya ke sales, enggak, betul. Karena itu tidak meningkatkan sales, pengetahuan tentang apapun itu ya, baik tentang kesehatan mental, tentang gigi, tentang deodoran, itu biasanya nggak bikin orang jadi beli. Call to action-nya juga bukan ke sales biasanya. Tapi itu pemberian knowledge itu, info-info itu penting buat kita. Kenapa? Karena memang tujuan kita itu bukan hanya jualan produk, tapi untuk merubah cara pikir. Jadi mereka terima atau nggak terima, sebetulnya kita cuman di sini bisa aja cuma pasif sih. Kita kasih info, nah kita nggak tahu mereka nerimanya gimana. Jadi selain yang kita kasih di media sosial itu, kita harus banyak juga interaksi, baik dari bikin workshop, seminar, ataupun kayak bikin kelas, kulwap sama komunitas dan lain-lain. Oke, thank you Kak. Untuk itu sebentar ini itu dulu deh, gantian dulu. Thank you Kak. Sama-sama. Ya, teman-teman lain ada yang mau nanya? Kak, aku mau nanya. Ya. Tapi sorry lagi nggak bisa buka kamera. Nggak apa-apa. Nah, tadi kan Jessy kan bilang di awal kayak branding itu sangat penting karena yang bakal diingat sama customer kita. Terus juga kayak gimana ya, orang kan mengingat produk kita melalui branding yang kita buat. Nah, terus untuk memulai suatu bisnis, itu sebenarnya branding apa aja sih yang perlu kita lengkapin dari awal? Soalnya kan branding itu kan luas banget tuh kan, kayak nggak mungkin kita lengkapin semua di awal, apalagi kalau misalnya modal belum memadai gitu lah istilahnya. Nah, jadi aku masih rada bingung gitu kalau misalnya untuk branding, untuk di awal apa aja sih Ci yang perlu dilengkapin? Thank you. Oke. Yang penting logo. Terus logo pasti harus ada ya, baik di desain sendiri maupun enggak. Tapi logo dan nama itu dipikirkan baik-baik supaya bisa manjang gitu. Memang itu inti dari produk ataupun dari perusahaannya. Terus yang di luar itu branding kan lebih ke komunikasi. Komunikasi itu siapa kamu sebagai suatu brand. Nggak perlu mahal sebetulnya, yang penting konsisten. Dari tone warna, dari personality. Personality itu bukan cuman komunikasi visual, jadi contohnya warnanya tuh konsisten gitu. Misalkan warna-warna merah, biru, hijau. Nggak ada ya brand yang merah, biru, hijau ya, kayaknya nyolok banget warnanya. Misalkan merah kuning deh McD, selalu warnanya itu merah dan kuning. Nggak pernah tiba-tiba dia jadi ada warna pink gitu. Terus dari segi komunikasi tertulis maupun omongan, itu nadanya harus sama. Misalkan dari cara kita mengaddress customer, kita manggilnya apa? Kita manggilnya sis, gan, bu, pak, mbak, kak, atau apa. Itu personality apa yang mau ditunjukin ke customer. Jadi kita harus nentuin, mungkin bisa dipikirinnya gini, apakah pikirkan brand itu sebagai seorang figur. Figurnya kayak apa sih? Terus pikirin juga brand kamu itu sebagai tempat atau ruangan. Kayak apa ruangannya, kayak apa tempatnya. Nah, dari situ dapet tuh bahasanya, misalkan kamu bikin caption, bahasanya kayak gimana. Bikin materi visual juga warnanya kayak gimana, pemilihan settingnya kayak gimana. Apakah, nanti misalkan mau cari influencer. Cari influencernya kayak apa? Kalau tone kita, tone pick me misalkan, kita itu friendly, tapi enggak enggak nyantai banget. Terus gampang dicerna, tapi juga padat lah istilahnya. Banyak knowledge-nya. Kita nggak pernah manggilnya ibu, bapak, atau sis. Kita selalu manggilnya kak. Terus, jadi dari logo, warna, tone, nada, itu sih cukup menurut aku. Kalau ya? zaman dulu tradisional mungkin perlu kayak kop surat gitu ya. Sekarang sih nggak perlu dulu. Yang penting ada logo, kurang lebih desain komunikasi visualnya dan komunikasi tertulisnya,
sama warna. Cukup. Oke. Berarti kita harus kayak misalnya untuk foto produknya, terus kayak ngedit postingannya, kayak kasih satu insight ke customer, itu tuh kayak semuanya harus pakai color palette yang sama gitu ya? Jadi misalkan bukan satu color palette kayak semuanya biru dan coklat gitu. Kalau memang identitasnya memang seperti itu, iya. Tapi aku kasih share aja ya, sebentar nyari dulu bahannya. Aku share corporate identity-nya Pikmi sebentar, sambil nyari di Google Drive. Ada pertanyaan lagi dulu nggak, Anji? Sampai saat ini masih itu aja sih, Ci. Oke. Sebentar ya. Jadi sebagai informasi, tadi ada Angie, ada Johnson, itu mereka tertarik untuk bikin berkaitan dengan bidangnya Mbak Arlin juga gitu. Oh, baiklah. Oke, bentar nih. Saya share ya. Saya share screen ya. Oke, Ci. Nah, identitas brand ini lebih ke kayak branding. Jadi karakternya tuh apa? Ini contoh-contoh warna color palette kita. Terus di sini kan lihat ya, ada Hermione, ada Kate, ada Rara Sekar. Nah, ini figur-figur yang menjadi contoh figur Pikmi gitu. Jadi seperti apa sih identitasnya dan karakternya? Ini kalau sebuah sosok. Terus tadi warna ya, hold on. Nah, ini implementasi secara visualnya. Keywords-nya itu cerah dan hangat. Jadi cerahnya bukan kayak warna-warna neon, tapi homey gitu, membuat feeling yang merasa nyaman dan ada di rumah. Palet warnanya seperti ini. Bisa lebih soft, biasanya kita ambil yang lebih soft. Terus kalau, jadi bukan berarti harus semuanya sama, tapi kalau aku ngasih panduan, kalau untuk foto misalkan, kita sebagian besar fotonya pasti background-nya putih. Lebih banyak white space-nya. Kurang lebih gitu. Oke, Dici. Thank you. Terus misalkan kita nggak akan ya kasih foto yang warnanya itu hitam putih. Atau gelap-gelap gitu, warnanya gelap-gelap, remang-remang, itu nggak akan. Karena memang jauh dari identitasnya. Tapi masih rada bingung ya, maksudnya kalau misalnya color palette, berarti untuk fotonya semuanya itu kayak agak, maksudnya kayak harus menyesuaikan dengan color palette itu agak susah nggak sih, Ci? Kalau menurut aku ya, prop yang paling gampang itu kalau mau sendiri nih, beli white box kecil, kamera cukup kamera HP, terus beli kertas warna-warni, cukup. Oh, itu cukup ya. Oke. Thank you, Ci. Iya. Kak Arlin, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Alana. Dia menanya, bagaimana cara mengoptimalkan modal pribadi yang hanya sedikit itu agar bisa mendukung mulainya bisnis? Boleh cerita nggak tepatnya ininya apa? Oh, gini. Satu tips yang penting. Kalau misalkan bisa dapat kontrak di muka, jadi pembelian dengan cash di muka, itu paling enak. Jadi apapun model bisnisnya, terms of payment harus diperhatiin. Jadi kalau misalkan kita bisa pakai dapat DP atau pembayaran di awal, itu bisa jadi modal untuk kita berjalan setidaknya di awal. Kalau itu nggak memungkinkan, mungkin aku bakal perlu tahu dulu kira-kira bisnisnya seperti apa. Coba Alana bisa sharing tentang bisnisnya, terus tanya sama Kak Arlin. Halo, perkenalkan nama aku Alana. Jadi aku tuh pengen mulai bisnis kecil-kecilan sih, cuman dia masuk bidang ke fashion gitu. Kayak aku pengen manufacture sendiri baju gitu. Cuman kan kalau dibilang apa ya, kalau hal itu kan memang memerlukan biaya yang nggak sedikit ya.
Nah, aku tuh cuman kayak pengen tahu aja, bisa nggak sih kalau aku tuh memulai kayak bisnis itu dengan modal yang sedikit gitu loh. Dan gimana Menurut caranya? aku bisa banget. Sebetulnya ada dua hal ya. Kita bisa memaksimalkan dana yang ada, atau kita bisa berusaha mencari dana tambahan. Mencari dana tambahannya nggak perlu fundraising, tapi misalkan kamu pitching ke teman-teman dulu sendiri, atau ke orang-orang sekitar, misalkan keluarga. Ada rencana kayak gini loh, kurang lebih secara perhitungan, ini bisa aku balikin dalam waktu sekian lama. Itu untuk cara yang kedua. Tapi kalau cara yang pertama untuk memaksimalkan dana yang kita punya sekarang ini, intinya do everything small, start small. Dalam segala hal. Size orderan kecil dulu aja, bikin batch dalam jumlah sedikit. Kalau fashion, ukurannya jangan banyak-banyak dulu, misalkan SML aja. Pilihan warna, pilihan model jangan banyak-banyak dulu. Kalau bisa, sebisa mungkin cari, kalau nggak jahit sendiri, cari penjahit atau konveksi yang bisa melakukan dalam jumlah kecil. Pokoknya scale everything sekecil mungkin. Semoga membantu. Thank you, Ci. Welcome. Arlin, ini ada pertanyaan lagi dari Valeri. Katanya, halo Kak Arlin, ingin tanya nih, kalau dilihat-lihat kakak ini kan personal brandingnya kuat banget. Gimana sih tipsnya supaya personal branding itu bisa sekuat punya Kak Arlin gitu? Aku tuh malah ngerasa ya, aku personal brandingnya tidak kuat loh. Coba boleh cerita nggak Valerie, emang ngelihat personal brandingnya kuat itu dari mana ya? Aku ngelihat kayak kakak itu apa ya, embody banget lah sama Pick Me. Itu kayak kakak itu kayak kelihatannya pribadinya yang tenang, yang kayak gitu, kayak benar-benar embody Pick Me banget gitu Kak. Oh, kalau itu mungkin karena memang passion hidupnya di Pick Me, jadi Pick Me itu udah kayak anak sendiri. Sebetulnya aku berusaha untuk membuat brand Pick Me ini terlepas dari diri aku ya. Jadi nggak pengen kayak Virgin Airlines, Virgin Atlantic yang identik sama Richard Branson. Atau Apple yang identiknya sama Steve Jobs gitu. Aku pengennya kayak Starbucks. Kita nggak tahu. Aku sih jujur nggak tahu siapa foundernya Starbucks. Terus pribadi, aku sendiri orangnya introvert. Aku nggak, kalau misalkan bisa gitu ya, hari yang ideal buat aku itu di mana bisa ngopi, baca buku, stay di rumah, olahraga di rumah, nggak perlu ketemu orang, nah itu hari yang ideal. Jadi kalau misalkan dibilang personal branding aku kuat, kalau itu apakah membantu ke branding Pick Me? Menurut aku nggak, karena itu terpisah. Tapi memang nilai-nilai yang aku masukin di dalam Pick Me kayak pengen banget di Pick Me ini dari Pick Me orang lebih ngerti tentang mental health misalkan, atau bahwa kesehatan itu harus penting dari keluarga terutama. Itu memang personal values aku sendiri. Tapi nggak harus kok personal values itu masuk ke company values, itu nggak harus. Tergantung dari kalian sendiri dan dari brand apa yang mau dibuat. Thank you Kak. Kamu nanya lagi nih, tapi personal value itu kan pasti jadi kayak semacam passion gitu, jadi penggerak gitu ya. Jadi menurut kakak itu personal value itu kalau dijadiin passion itu penting nggak sih? Personal value kalau dijadiin passion, sekalian kalau itu aku share. Penting atau nggak penting sebetulnya tergantung dari kalian sendiri ya. Karena aku ada beberapa values yang juga penting buat aku, tapi nggak masuk di perusahaan. Kayak misalkan, tunggu mikir dulu. Aku orangnya sangat spiritual secara agama ya, tapi itu nggak masuk ke bisnis. Jadi apakah penting atau enggak, balik lagi tergantung bisnisnya. Tapi values itu penting untuk bisa passion-nya tetap jalan. Jadi aku ini karena catatannya hard copy, jadi aku kasih lihat di foto gini, cuman nggak tahu kelihatan nggak ya? Yang lingkaran ini nih.
Kelihatan, Kak, kelihatan. Nah, jadi kalau kita cuma punya knowledge atau pengetahuan, ya itu kayak roda kosong tapi yang nggak ada mesinnya. Di dalamnya itu kita harus ada fokus, faith, dan fire. Fokus itu apa yang kita perhatian kita akan menjalankan belief system kita atau values tadi ya. Kayak aku percaya produkku bagus buat orang-orang. Aku percaya Pikmi bisa kasih nilai lagi buat orang-orang. Dan itu akan menjadi makanan buat fire kita, buat passion kita. Itu ada salah satu lingkaran yang saling menguatkan sebetulnya. Thank you banget, Kak. Kak Arlin, ini ada lagi yang mau nanya dari Kelera. Halo Kak, mau tanya, pas Kak Arlin jalanin Pikmi ini kan awalnya customer gitu pasti ragu-ragu mau cobain produk. Soalnya kan mungkin masih belum ada testimoni dan lain-lain di bisnisnya. Apa sih yang bikin Pikmi ini bisa dipercaya sama customer-nya walaupun masih baru? Personal conviction. Karena aku kan mulai waktu itu dengan jualan pun sendiri ya. Jadi kita waktu itu mulai ikut bazar offline dengan komunitas organik. Itu pun milih bazarnya yang revenue sharing, jadi kita nggak keluar modal. Nah, di bazar itu kan kita ada kesempatan untuk ketemu customer, ngasih, tentu kita invest juga di brosur. Kalau orang yang lewat belum tentu mau ngedengerin kita ngomong, tapi kita bisa kasih brosurnya. Tapi yang paling penting yang menurut aku kunci itu kepercayaan kita pada produk atau jasa yang kita punya. Karena kalau kita confident, kita yakin sama produk dan jasa itu, kita ngomong ke orang lain pun mereka bisa ketularan gitu loh sama antusiasmenya kita. Jadi kita bisa bikin mereka percaya karena mereka lihat bahwa kita tuh sangat percaya sama produk dan jasa ini. Semoga menjawab. Ya Kak, makasih. Iya, terus waktu itu, sorry ya, nambahin satu lagi. Waktu itu bukannya kita nggak ada testimoni juga, karena yang tadi aku sempat cerita di Januari 2015 itu, kita sempat market research. Nah, market research-nya ini, aku cukup apa ya, cukup senang karena sebetulnya secara biaya minim dan memang diperluin. Jadi, kenapa Januari? Karena waktu itu aku lahiran anak kedua. Terus kalau tradisi Chinese kan seudah anaknya 1 bulan tuh biasanya kita ngirim hampers. Nah, hampersnya waktu itu kita kirim barang-barang piknik nih, yang nantinya akan jadi piknik. Waktu itu dikasih gambar dan lain-lain ya biasalah baby-baby gitu. Terus dari situ semua yang kita kirim kita kasih survei sesudahnya. Kita kirim email link ke Google Forms dan kita minta data dari mereka. Itu lumayan jadi feedback banget sih. Misi kasih mau nanya lagi boleh? Boleh. Ya. Kalau misalnya tadi kan emang udah dibilangin sama Cici bilang kan kalau misalnya Pikmi itu nggak mau belum ada niatan buka jadi vendor ya atau maklon gitu. Itu kalau ke depannya gitu ada nggak sih niatan buat jadi vendor gitu kayak misalnya orang mau buat brand sendiri tapi pakai itu dari Pikmi gitu misalnya. Thank you Kak. Yang tadi aku bilang enggak OEM itu soalnya dia maunya bawa tangan, jadi enggak dengan legal gitu. Nah, itu ditolak. Sebetulnya kita membuka kesempatan buat OEM, cuman masalahnya nih, sekalian sharing juga tentang legal ya. Oh, boleh. Jadi, kalau untuk izin produksi Badan POM itu, jadi tergantung produk ya. Kalau produk itu kan kayak misalkan hand sanitizer, itu ada izinnya dari Kemenkes. Kalau produk kosmetik yang bertujuan mempercantik atau memperindah kulit, itu masuknya ke kosmetik. Di luar itu masuknya ke obat tradisional kalau aku. Tapi misalkan produk lain ada yang perlu izin SNI, Standar Nasional Indonesia. Ada yang perlu kalau makanan perlu halal misalkan. Nah itu beda lagi. Yang paling gampang sebetulnya yang belum ada standar itu handcraft. Nah, kalau untuk BPOM sendiri,
baik di obat tradisional maupun kosmetik itu ada pembagian golongannya. Jadi ada golongan A dan golongan B. Kalau golongan A itu tergantung dari produknya apa aja. Seperti misalkan yang resiko kontaminasinya lebih tinggi itu masuk golongan A. Jadi fasilitas produksinya harus lebih ketat. Kayak misalkan pengaturan ventilasinya, standar kebersihannya, standar konstruksinya juga udah harus kayak ruangan steril di rumah sakit. Itu salah satu alasan kenapa kita nggak buat lotion. Sekalian, lagian memang karena pada awalnya aku sendiri tuh nggak pakai lotion juga ya. Tapi karena untuk produksi BPOM-nya itu perlu fasilitas lebih besar dan modal jauh lebih besar. Nah, masalahnya untuk bisa OEM itu harus golongan A. Jadi memang di saat sekarang ini, PICMI belum bisa memberikan OEM. Gitu. Tapi kalau nanti terbuka kesempatan di depannya kita bisa berkembang besar dan memperluas pabrik untuk buka Maxlon, kita sih akan membuka selama kapasitas produksi masih cukup, terutama karena pengen bantu teman-teman yang startup atau yang UKM. Soalnya biasanya untuk MOQ-nya atau minimum order quantity-nya kan besar, itu berat. Oke. Itu sih soalnya kan aku, maksudnya saya sama ini saya ada rencana untuk buka ini kan skincare tapi untuk cowok kan. Ya itu kesulitannya itu yang sekarang itu adalah nyari untuk vendornya sih, maksudnya nyari itunya yang untuk apalagi untuk bahan organik gitu. Kebanyakan kalau udah ketemu pun biasanya mereka masih yang kimiawi banget gitu loh. Jadi kadang-kadang nggak sesuai dengan tujuan perusahaan kita gitu, perusahaan gitu. Ada sih, gitu. ada kok PT yang memang fokus di bahan natural, itu Trinatura, CV atau PT ya, aku lupa. Tapi dicek aja Trinatura, kebetulan kenal juga ownernya. Tapi ya itu MOQ-nya besar dan kalau misalkan market validation-nya belum ada, aku lebih menyarankan coba bikin dulu sendiri. Sekalian bisa explore materialnya juga. Iya sih, soalnya apa? Ini kan pemula banget kan, kayak kita juga nggak ngerti gitu loh tentang skincare, kayak bahan-bahannya itu apa, makanya masih ini banget sih, harus explore lebih jauh sih. Cuman ya itu kendalanya karena kita bukan dari bidangnya nih, kayak benar-benar asing banget lah tentang skincare gitu Ci. Jadi ya itu maksudnya kadang kalau mau nge-explore pun kayak bahan-bahan pun kayak bingung juga maksudnya kayak gimana gitu loh. Makanya butuh kayak ada arahan atau mentor gitu loh sebenarnya sih Ci. Sebetulnya kalau ya tadi aku sempat cerita juga ya, aku kan background psikologi. Untuk belajar aromaterapi ini, apalagi formulasi gitu tuh, meskipun tadinya autodidak, tapi nggak ada batasnya lah, autodidak bisa sampai mana. Akhirnya aku ngambil sertifikasi lagi ke aromaterapi. Nah, sebetulnya kalau mau belajar itu kan banyak kelas satuan sih. Nggak perlu sampai kayak aku yang ngambil sertifikasi 400 jam gitu. Tapi untuk skincare itu contohnya ada formula botanika. Di situ bisa belajar ngambil kelas formulasi. Itu online base. Dia kalau nggak salah basisnya di UK. Agak lupa. Tapi formula botanika, coba cari. Kalau yang base di Indonesia itu yang aku tahu Skin Dewi juga buka kelas formulasi. Apa boleh diulang Ci? Sorry. Oh, aku chat. Oh iya, boleh. Thank you. Oke, thank you, Ci. Jadi, apa ya, kalau aku mungkin karena aku sendiri melewati jalan yang bukan nggak langsung produksi dan nggak shortcut, tapi benar-benar mempelajari lagi dari bawah. Kalau aku ngerasa itu sampai sekarangnya lebih bagus efeknya karena aku jadi tahu mau mengembangin produk ke depannya, mana yang memungkinkan, mana yang enggak. Karena udah tahu kan bahan-bahannya seperti apa, fungsinya seperti apa. Gitu. Oke, thank you Ci. Gitu dulu. Teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Karlin nih, kalau gitu aku deh yang tanya. Waktu itu aku sempat pakai. Saya mau tanya. Oh iya, yaudah Bapak dulu deh Pak. Iya. Jangan, bentar 2 detik aja. Mbak Lin, tadi kalau saya lihat dari teman-teman, memang ini penting sekali teman-teman kalau misalnya teman-teman punya networking gitu, karena kita untuk berbisnis nggak bisa sendiri, kita perlu teman-teman yang lain untuk membantu. Salah satunya tadi
ada yang memang teman-teman mau bikin produksi tetapi kesulitan untuk cari tempat produksinya. Ternyata Mbak Arlin tahu bagaimana caranya mengakses bagaimana memproduksi sendiri, belajar dulu dan sebagainya. Kalian waktunya masih banyak, ini baru semester 3 Mbak Arlin, tapi memang ini adalah waktu yang tepat untuk explore. Kalaupun salah sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nah bahkan ini waktunya teman-teman melakukan kesalahan, bahkan nanti pada saat lulus sudah lebih cepat daripada kita yang generasi sebelumnya. Benar. Benar ya, seru ya. Oke, nanti ngomong-ngomong teman-teman, Mbak Arlin ini mau kasih workshop loh, nanti akan ada workshopnya loh. Ditunggu ya. Asik jadi ya Mas? Iya jadilah. Oke, silakan ada pertanyaan lagi, silakan Jess. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Tadi aku mau nambahin sedikit dari yang Pak Wisnu bilang. Jadi komunitas itu bukan cuman kayak misalkan komunitas satu profesi ya. Waktu saya pertama kali mulai Pick Me ini, itu bisa dibilang tiba-tiba ngerasa tua banget. Soalnya ngobrol sama entrepreneur lain tuh umurnya masih 24, 25 gitu. Ada yang 22. Terus sudah bikin brand keren-keren. Nah, dari mereka tuh jadi belajar juga tentang influencer marketing. Terus jadi ngerasa, wah, aku tuh nggak tahu apa-apa. Mungkin ya karena umur juga ya. Jadi, kalau kalian kan udah enak nih, basis pengetahuannya ada. Aku ikut komunitas itu apa aja? Satu, komunitas entrepreneur. Pertama, buat networking. Dan yang kedua, buat support system. Karena kalau yang kita alamin itu, misalkan lagi ngalamin susah, bukan cuma kita aja. Jadi kalau misalkan kita ada teman sesama startup atau entrepreneur itu bisa mereka sharing, bisa kasih support juga. Support itu sangat penting. Terus kedua, komunitas entusias. Kayak aku ikut dalam satu komunitas, judulnya Holistic Beauty Community. Isinya, lu bayangkan udah ada 8 grup WA, yang masing-masing isinya full, 250 orang. Mereka semua penggemar yang pemerhati kecantikan atau skincare yang memang organik, sehat, dan dari situ bukan cuma kecantikan aja, tapi juga kesehatan dan lain-lain. Apa aja, saya banyak mendapat ilmu juga dari sana akhirnya, yang bisa dipakai bukan cuma di bisnis, tapi juga di kehidupan sendiri. Terus contoh lagi, organisasi juga penting. Seperti contohnya, ikut program inkubator, ikut kalau misalkan ada program-program dari kayak UKM Indonesia, apalagi ya, ya kompetisi-kompetisi startup itu diikutin aja. Sangat-sangat bagus networking-nya. Mbak Arlin boleh share mengenai value chain tadi nggak? Karena anak-anak nanti akan saya drive untuk membuat itu juga, karena di mata kuliah ini anak-anak tidak hanya berbisnis tapi juga memberikan dampak secara sosial atau lingkungan juga. Boleh nggak di-share lagi sedikit dan diajarin sedikit ya? Bentar ya, balik. Ini ya, Mas. Nanti ya. Kalau mau aku minta izin dulu ke Bang Jala, ntar aku kasih formnya aja. Oh iya. Gimana? Terima kasih. Ya. Ini waktu itu kita ini PR untuk 1 minggu sih waktu itu. Enggak 1 minggu, 1 hari. Jadi harus dikerjakan dalam saat workshop hari itu juga. Nah, si matriks dampak bisnis sosial ini yang dilihat rantai nilainya itu bukan cuma dampak ekonomi, tapi juga sosial dan lingkungannya. Jadi kalau sosial itu misalkan contohnya, apakah kita sudah membantu supplier misalkan. Bukan hanya dari ekonomi memberikan mereka penghasilan, tapi juga dari sosial, dari kesadaran mereka, dari tingkat hidup mereka, kesejahteraan mereka gitu. Jadi ada 3 bagian. 1, identitas dan model bisnisnya. Yang kedua, matriksnya.
Yang ketiga, ininya, rencana tindak perbaikannya. Tata share aja. Oke, kalau dari SDG sendiri, kan mereka anak-anak belajar SDGs ya. Kira-kira Mbak Arlin fokus ke SDGs yang mana? 3 sih. Satu, health dan apa ya, waktu itu aku lupa. Pokoknya ada yang health, udah gitu yang kedua responsible consumption and production, yang ketiga female empowerment. Oke, itu female empowerment, menarik. Oke, teman-teman ada yang mau sharing nggak mengenai bisnisnya yang mau di launch? Silahkan kalau mau konsultasi sama Mbak Arlin. Saya kembalikan ke Jessica, Jess. Ayo teman-teman, ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Kalau nggak ada, saya aja deh. Iya, boleh. Iya, jadi kan tadi kayak dibilang, saya mau sama partner saya namanya Stanley. Kebetulan dia nggak bisa hadir karena lagi kurang sehat. Jadi kalau bisa lah itu sekarang ini kendala kita adalah kekurangan benefit value gitu loh kalau mau buat skincare di skincare cowok ini. Kayak sebenarnya kita itu tujuannya adalah mau memberantas tentang toxic masculinity di cowok. Apalagi kalau di Indonesia itu kan toxic masculinity itu kan ini banget kan, masih umum banget lah orang-orang, makanya sampai cowok-cowok kadang banyak yang nggak mau pakai skincare, nggak mau merawat diri gitu karena dianggapnya jadi banci gitu. Sementara itu kayak baru benefit value-nya itu baru itu doang gitu. Kira-kira kalau dari Cici ada nggak sih tambahan tambahan buat aku nih untuk perusahaan ini gitu, tentang value gitu, boleh Ci? Oke. Itu topiknya menarik tuh, toxic masculinity, dan bukan cuma dari skincare ya sebetulnya, meskipun produk yang keluarnya kan skincare, tapi nanti bisa mengarah ke target marketnya umur berapa ya? Kalau target market kita sih sebetulnya dari umur 14 sampai ini sih ke remaja akhir dewasa gitu loh, untuk anak-anak muda sih, lebih ke anak-anak muda, Ci. Oke. Kalau itu lebih ke ini sih, lebih ke kayak social relationship-nya juga ya. Jadi bukan cuma ngebahas ke kayak penggunaan skincare, tapi juga sikap. Oke. Kayak sikap dalam pertemanan, dalam menghadapi gender yang sebelah gitu. Dalam melihat diri sendiri, dalam melihat peer pressure, misalkan harus dicari topik apa yang relevan sebetulnya sama target umur segitu. Oh, oke. Oke, Ci. Thank you. Ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Sepertinya sudah. Kalau gitu aku mau nanya boleh ya, Kak Arlin? Boleh. Aku waktu itu pernah coba pakai yang Bye-Bye Lapar sama yang Focus On. Terus emang enak banget sih setelah dipakai, tapi aku mau nanya kira-kira Fikri punya produk yang akan di-launching dalam waktu dekat nggak sih sehubungan dengan pandemi ini gitu? Kalau yang sehubungan dengan pandemi, kita ngeluarin produk baru di Juni apa Juli ya, aku lupa. Itu inhaler worry free. Karena kita lihat banyak orang yang kena anxiety disorder, juga panic attack. Nah, itu untuk membantu mengurangi. Sekarang ini sih kita sebetulnya yang rangkaian produk yang ada sekarang ini sangat membantu di kondisi COVID maupun WFH sekarang ini. Jadi kita nggak di situ lagi, tapi mungkin ini bocoran sedikit buat teman-teman. Kita lagi mau ngeluarin satu produk baru. Ini kolaborasi juga, dan mau cerita juga nih ke Mas Wisnu. Kita mau kerjasama sama petani dan penyuling lokal. Jadi kita tuh pengen nge-highlight EO, Essential Oil Indonesia, yang jarang orang tahu. Jadi selama ini orang tahunya itu essential oil banyaknya import.
Lavender, lemon, peppermint itu bukan tanaman Indonesia. Sedangkan di Indonesia itu banyak banget tanaman yang bisa dijadiin essential oil-nya. Nah, kita tuh mau bikin curated box yang ada produk itunya dan ada interview sama petaninya, penyulingnya, tentang tanamannya, tentang prosesnya. Terus kita akan bikin juga produk yang menggunakan bahan dasar itu. Nah, itu produknya itu ada beberapa macam. Kita kolaborasi sama brand lain. Itu rencananya, aduh semoga bisa Desember. Lagi ngejar ini. Terus satu lagi, Kak Arlin mau tanya, gimana sih caranya validasi produk khususnya untuk produk PIPMI? Validasi produk market research ya? Yang tadi itu ngefek banget. Yang pertama, waktu kita ngirim hampers, itu kan lumayan tuh, lebih dari 50 yang kekirim ya. Udah langsung dapat data dari 50 customer. Dan sesudahnya, kita terus rutin ngadain survei. Terus kita ngadain FGD juga. Dari FGD itu biasanya dapat banyak insight baik tentang produk baru ataupun kebutuhan baru. Terus yang paling sering dapat insight, terutama untuk produk development ya, itu tuh dari ngobrol sama konsumen. Misalkan dia lagi cerita, iya nih, thank you banget ya, ini eksimnya udah bye-bye eksimanya udah ngebantu eksimnya. Terus aku suka nanya, sebetulnya eksim tuh harus dicari penyebabnya kenapa. Dan biasanya dari situ mereka akan cerita lagi, oke, turunan alergi, terus tinggal di tempat yang polusi misalkan. Jadi tahu lagi tuh kebutuhannya apa lagi. Oh, kira-kira mungkin bisa bikin produk ini. Banyakin ngobrol sama customer, listen, gali pertanyaan dan insight mereka. Gitu. Lebih kenal lah sama mereka. Oke, makasih Kak Arlin. Sama-sama. Saya boleh lanjutin ke Pak Wisnu. Aku boleh nanya lagi nggak? Boleh. Cici, ada nggak sih Cici tahu vendor yang natural base yang bisa ngebantu kayak eczema atau nggak kayak dermatitis, rosacea gitu? Soalnya aku selama ini cari-cari vendor yang kayak Maklum gitu, tapi mereka itu nggak ada, gimana ya, kita nggak bisa nge-request formular. Mereka tuh rata-rata udah formular tetap gitu loh, Ci. Kayak misalnya night cream, atau nggak misalnya kayak day cream, yang gitu-gitu. Cuman kan aku lebih kepinginnya tuh yang benar-benar ngebantu eczema sama dermatitis gitu-gituan, Ci. Soalnya rata-rata zaman sekarang kayak skincare tuh jarang gitu loh, Ci, yang ngebantu yang kayak begituan. Ci, kira-kira ada nggak kenalan vendor yang kayak gitu? Vendor berarti produsen ya? Yang tadi aku share ke Johnson tuh, ya kayak aku lupa PT atau CV. Coba dicari aja, PT Trinatura namanya. Trinatur atau Trinatura. Apa sih? Trinatura ya? Ini luar negeri, Ci, tapi? Enggak, Indonesia dong. Hah? Indonesia dong. Australian. Karya namanya tuh Trinatur apa kosmetika ya, Tar? Tapi di sana kita bisa nge-request formulanya gitu ya, Ci? Itu nggak bisa. Karena kalau formula kan semua tergantung dari bahan yang mereka punya apa. Tapi kalau misalkan kamu mau minta secara general, misalkan untuk kebutuhan ini, mau pakai bahan ini dan itu yang mereka ada, nah itu bisa. Itu Trinatura Cosmica, betul. Trinatura, oke. Thank you, Ci. Teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Atau yang mau sharing? Oke, ada lagi mungkin? Ini karena waktunya sekarang udah jam 14.25, kayaknya memang kita harus
membuat harus memberikan waktu juga buat istirahat Mbak Arlin dan teman-teman semuanya. Ada meeting. Tapi gini Mbak Arlin, kita butuh agar teman-teman ini mengenal atau mencari sumber informasinya sendiri gitu, karena entrepreneur nantinya kan akan jalan sendiri, dia akan mandiri. Ya. Jadi ini kita rangsang ketemukan dengan Mbak Arlin. Mbak Arlin nanti kalau misalnya direpotin sama mahasiswa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya udah tuliskan tadi kontaknya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Saya rasa itu saja dan kita berikan apresiasi buat Mbak Arlin sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Khususnya untuk Johnson, jangan ragu-ragu ya ketemu Mbak Arlin, karena si Johnson, Angie ini ya tertarik sekali untuk dunia seperti Mbak Arlin ini namanya apa sih kalau Mbak Arlin bisnisnya industri? Saya tuh sebetulnya aromaterapi kalau di Indonesia, tapi masuknya ke 2 kategori jadinya. Oh, oke. Oke, sip. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak buat Mas Wisnu yang udah invite, buat teman-teman yang udah. Nanti ditunggu ya workshopnya, nanti saya akan umumkan buat teman-teman yang mau join workshop yang Oke. Thank you semua. Thank you, Arlin. Thank you masukannya. Yeah. Johnson nanti komunikasi sama Mbak Arlin lagi ya. Oke, pasti sir. Ya. Oke. Terima kasih. Thank you ya. Mari.